semuanya membutuhkan perhatian, membutuhkan pembiayaan. Maka ya kalau APBD semuanya langsung digunakan untuk infrastruktur, 1 tahun selesai, tapi yang lain mungkin kiamat. Ada ketentuan, ya Kementerian PU menerbitkan satu aturan bahwa TPR itu tidak boleh menghalangi mobilitas orang di jalan umum. Percuma TPST kita bangun, tapi budaya buang sampah sembarangan itu masih saja, masih dibuang di sungai, di ring road, dan di tempat-tempat yang bukan tempat sampah. Halo sedulur Bantul, selamat pagi. Kembali lagi di Ngopi Pagi, ngobrol happy berbagi informasi. Gimana ini kabar cuacanya? Hujan panas, tapi kemarin kau udah dijelasin ya sama Pak Jo BMKG, kenapa cuaca Bantul akhir-akhir ini seperti ini. Nah kalau ngopi paginya hari ini kita mau ngobrolin apa? Ngobrolin sesuatu dengan orang spesial, orang nomor 1 di Bantul, Pak Halim. Selamat pagi Pak Halim. Selamat pagi. Iya, ada Pak Bupati loh hari ini. Bapak sudah sarapan belum hari ini Pak? Baru aja tadi. Oh nggih, sarapan apa Pak? Makan angkringan, oseng-oseng tempe sama mendoan, udah itu aja. Oh sama berarti ya Pak. Saya pikir kalau umbi-umbi seperti kami itu agak berbeda gitu loh. Ternyata sama aja ya Pak ya. Oke. Kemarin itu banyak yang menanyakan langsung saja nih Pak. Ketika Pak Halim dan Pak Aris di periode ini ada 13 program unggulan kalau nggak salah ya Pak. Tapi kan sebenarnya program-program yang ingin dibangun untuk Bantul tuh banyak hingga akhirnya terpilih 13. Kenapa akhirnya terus dirumuskan muncul hanya di 13 program ini? Jadi tidak hanya 13, jadi itu namanya program prioritas. Bukan berarti yang di luar 13 itu tidak dikerjakan, enggak, tetap. Tetapi kan prioritas itu artinya bahwa kita memilih sesuatu yang kita pandang paling penting, yang bisa mengungkit perekonomian, bisa menjadi jembatan tercepat menuju kemakmuran gitu. Maka salah satunya adalah pembangunan infrastruktur, kan begitu. Bukan berarti selain infrastruktur nggak digarap kan nggak, tetap saja digarap gitu. Bukan berarti yang lainnya dianaktirikan ya Pak Halim. Tapi kenapa sih Pak kok infrastruktur tuh kayaknya sekarang lagi digadang-gadang banget gitu loh Pak, pembangunannya itu masif banget gitu loh di Bantul. Iya, karena begini, ono rumuse. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak mungkin bisa tumbuh dengan baik kalau sarana prasarana ekonomi itu tidak terbangun lebih dulu gitu. Misalnya ya jalan, kalau aksesnya itu buruk, mana ada orang itu mau lewat situ. Ya kalau sarana mobilitasnya ya itu tidak tersedia, ya mana ada barang dan jasa itu melewati situ, kan begitu. Jadi rumusnya sederhana, kalau seluruh jalan di Bantul itu bagus, mulus, padang gitu ya, itu nanti dengan sendirinya akan ada investasi lokal. Orang bangun warung, bangun barbershop, itu dan contohnya sudah ada. Sebelumnya jalan itu jelek ya, begitu kita bangun jalannya mulus, itu masyarakat itu dengan sendirinya itu pada buka usaha. Ini namanya investasi. Jadi investasi itu jangan dibayangkan miliaran pasti penanaman modal asing, tidak. Investasi kecil-kecilan itu justru bagus. Tujuannya untuk menumbuhkan ekonomi inklusif namanya, pertumbuhan ekonomi inklusif, pertumbuhan yang punya akar, yang mengakar di rakyat. Jadi yang tumbuh itu tidak yang kelas atas saja, tapi kelas bawah itu juga tumbuh begitu. Jadi semacam getok tular begitu nggih Pak Halim. Kalau jalannya bagus terus ekonominya juga tumbuh begitu. Iya, dan itu terbukti gitu.
Oke, tapi ini kayaknya apa yang dipikirkan oleh Pak Halim dan juga jajaran Pemkab Bantul ini kayak klik gitu loh Pak, jodoh dengan netizen. Ya, gitu ya. Karena apapun yang diposting oleh kontennya Pemkab itu selalu yang ditanyain jalan. Iya, jalan. Bahkan Ya. tapi ada juga yang bilang apakah sekarang Bantul itu membuka wisata apa itu Pak? Jeglongan sewu Ya. karena jalannya Ya. rusak atau apa, sampai banyak yang nanyain, Pak kenapa sih Pak jalannya di tempat tuh kok belum dibenerin, atau kenapa jalan rusak di sana tuh belum dibenerin, bahkan ada juga kan yang maki-maki Pak Halim dikit. Oh ya, biasa. Dan itu menunjukkan bahwa infrastruktur itu sarana yang sangat dibutuhkan dan paling dibutuhkan. Semua mobilitas manusia itu kan berada di jalan, berada di atas bumi. Kalau mobilitasnya ini terganggu, ya terhambat, nah tentulah kehidupan kita itu menjadi kurang baik, tidak makmur, tidak sejahtera karena adanya hambatan itu. Jadi tenang saja ya semuanya, pasti kita bangun karena ini menjadi program prioritas pembangunan di Kabupaten Bantul dalam RPJMD 2025 sampai 2030. Oke, itu tenang aja lur, mesti didandani. Dan sebenarnya komen-komen netizen ini juga ini ya Pak, jadi kontrol gitu. Kita juga pernah ingat kapan lalu Pak Halim pernah bilang, nggak usah di take down komen-komennya. Iya, jangan biarkan karena begini. Pemerintah itu nggak apa-apa, dikritik itu biasa karena pemerintah itu badan publik, badan milik publik. Maka bagi saya kritik, Pak ini jeglongan ini nanti dibangunnya kiamat kurang rong dino apa gimana, itu biasa itu ya. Maka setiap aspirasi, informasi itu pastilah kita tindak lanjuti. Nah, perkara mungkin belum terbangun, kan memang tahapan itu selalu ada. Karena juga ketersediaan anggaran itu juga terbatas. Jangan lupa kita itu ngurus 34 urusan loh. 34 urusan otonomi daerah, ya itu semuanya membutuhkan perhatian, membutuhkan pembiayaan. Maka ya kalau APBD semuanya langsung digunakan untuk infrastruktur 1 tahun selesai, tapi yang lain mungkin kiamat. Oh ya, oke. Sektor-sektor yang lain gitu kan. Tetapi kan kita tahu bahwa anggaran untuk pembangunan jalan itu terus kita naikkan. Tadi Pak Halim sampaikan juga, kalau misalnya ono dalannya saya didandani, ngono lho, itu kan ada tahapannya. Dan atau barangkali jangan-jangan yang dimaksud adalah jalan yang tidak berhak kita perbaiki, Pak. Misal, oh ini punya jalannya provinsi, ini jalannya nasional. Itu gitu. Juga sering sekali netizen, warga itu tidak mengetahui ada klasifikasi jalan. Ada jalan nasional, ada jalan tingkat provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan desa. Tapi seluruh jalan ini dianggap pemerintah kabupaten yang punya kewenangan. Nah, ini kan perlu diluruskan. Ya, saya bisa memaklumi karena masyarakat itu kan nggak bisa membedakan, wong tidak ada tulisannya. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Misalnya Jalan Parangtritis dulu itu kan pernah rusak gitu. Maka warga kan taunya karena Parangtritis itu ada di Jalan Parangtritis itu ada di Bantul, maka apa namanya sasaran aspirasinya itu ke bupati. Ya nggak apa-apa, kita terima dan kita sampaikan dan akhirnya dibangun juga kan. Jadi saya kira kritik dan apa ya ketidakfahaman begitu itu hal yang biasa gitu ya. Oke. Oh ya Pak, tadi sempat disinggung soal ini RPJMD. Tapi sebenarnya target dari Bantul sendiri, pemerintah Kabupaten Bantul soal jalan itu targetnya seperti apa? Apakah per tahun harus jadi berapa ratus kilometer atau sekian ratus kilometer harus selesai dalam jangka waktu 5 tahun misalnya? Ya, RPJMD itu kan pada prinsipnya dia harus selesai dalam 5 tahun. Ya, pada prinsipnya itu. Tetapi saya menginginkan kurang dari 5 tahun itu seluruh jalan kabupaten sudah mulus. Nah, tentu ini harus ada percepatan, termasuk ketersediaan anggaran yang memadai dan komitmen yang kuat. Sudah, ini pilihan. Kalau kita memilih menyelesaikan infrastruktur, ya harap dimaklumi. Yang bukan infrastruktur mungkin agak disesuaikan gitu ya.
Apalagi kegiatan-kegiatan yang tidak penting, ya, tidak urgen gitu, ya kita alihkan itu untuk hal-hal yang lebih urgen, lebih penting gitu. Jadi banyak penyesuaian dan juga pertimbangan ya Pak Halim ya. Nah, jadi gini loh Mbak Elsa, itu mengelola APBD itu kayak kita mengelola keuangan rumah tangga kita, ya toh. Anak barep njaluk laptop, anak nomor loro minta pit, anak nomor telu pengen piknik ke Eropa. Oh, ke Bandung, ke Bali misalnya. Lah keuangan kita kan terbatas. Maka kita harus memilih mana yang prioritas. Oke, piknik kapan-kapan bisa. Tapi kalau laptop untuk menyelesaikan skripsi, wong yodo rampung-rampung toh kuwi skripsine, ya. Maka inilah yang harus didahulukan. Piknik ke Bali bisa kapan-kapan, ya kan? Terus tuku pit ya mungkin kok bonceng ibuke apa bonceng bapake iso. Tapi kalau laptop untuk menyelesaikan skripsi ini harus. Ini contoh. Di negara juga begitu. Di kabupaten juga selalu ada begitu itu. Ini perlu, ini perlu, ini perlu. Nah, lalu kita rumuskan apa toh sing diarani urgen itu yang mendesak. Oh, ini termasuk infrastruktur jalan itu kita pandang urgen. Mengapa? Karena kalau ini mulus, ekonomi tumbuh gitu, tidak lambat begitu. Oke, itulah kenapa akhirnya ada yang namanya skala prioritas untuk program unggulan ya Pak Halim. Iya. Dan ternyata Pak Halim tidak hanya jalan aja. Ada satu topik soal infrastruktur yang ini juga lumayan hot gitu Pak di netizen. Soal sampah. Oke, tapi kayaknya kita bahas nanti dulu Pak. Diminum dulu kopinya, dingin. Nanti saya dimarahin sama produsernya. Monggo Pak. Saya juga nunggu-nunggu dipersilahkan ini. Maaf ya Pak, lupa saya. Jangan kemana-mana ya Lur. Bantopedia, Bantul dalam satu genggaman. 18 lebih layanan publik tersedia di Bantopedia, berbasis website dan mobile. Pengguna hanya perlu login satu kali untuk masuk ke beberapa layanan publik. Cepat, praktis, informatif, akses mudah dan lengkap. Bantopedia, unduh dan nikmati kemudahannya. Ya, halo sedulur Bantul, terima kasih masih menyaksikan Ngopi Pagi. Kalau tadi sama Pak Halim udah ngobrol banyak soal jalan, sekarang ada satu lagi. Sebenarnya banyak sih Pak, tapi kalau dibahas semua kayaknya nunggu sampai tarweh nanti. Kan bentar lagi lebaran, gitu ya Pak. Soal sampah, pengelolaan sampah ini kan juga perlu ditunjang oleh infrastruktur yang oke. Kalau di Bantul sendiri gimana Pak progresnya? Ya, sampah ini memang harus segera kita selesaikan. Ya, maka kita sudah membangun beberapa TPST, tempat pengolahan sampah terpadu. Kita bikin di Dingkian Argodadi, kita bikin di Tamanan, kita bikin di Modalan, dan kita bikin di Bawuran. Nah, ini terus kita sempurnakan, kita datangkan mesin-mesin untuk lebih mengefektifkan proses pengolahan sampah itu. Sebentar lagi kita akan menambah kapasitas di Bawuran. Insya Allah ini awal mungkin semester pertama tahun 2026 itu sudah beroperasi. Nah, cuma problemnya bahwa Bantul ini bagian dari aglomerasi daerah istimewa Yogyakarta, di mana kita tidak bisa membatasi sampah itu dari mana, itu kita tidak bisa membatasi. Sehingga banyak sampah dari luar Bantul itu masuk Bantul, kan begitu. Nah, sekarang ya pilihannya mau tidak mau, ya, suka tidak suka, Bantul harus siap mengolah sampah dari manapun datangnya. Karena ini wilayah aglomerasi perkotaan daerah istimewa Yogyakarta yang menjadi tumpuan, ya, menjadi tumpuan, menjadi harapan, menjadi tulang punggung, backbone-nya pengolahan sampah di daerah istimewa Yogyakarta. Maka ini harus terus kita sempurnakan. Nah, memang untuk sementara waktu ini kapasitasnya belum optimal. Lalu yang kedua, kita belum memiliki kebudayaan yang tangguh
kebudayaan disiplin mengelola sampah. Ya contohnya masih saja ada yang membuang di pinggir ring road. Akhirnya kita bersihkan, besok dibuang lagi kita bersihkan, dibuang lagi kita bersihkan. Kita sudah masang CCTV, siapa saja yang membuang sudah ketahuan. Maka di samping infrastruktur yang harus kita bangun, tapi juga membangun budaya itu penting gitu loh. Percuma TPST kita bangun, tapi budaya buang sampah sembarangan itu masih dibuang di sungai, di ring road dan di tempat-tempat yang bukan tempat sampah. Maka ini menjadi PR kita, maka saya mengajak seluruh masyarakat Bantul. Bantul itu bukan miliknya bupati loh. Bantul itu milik kita bersama gitu. Sehingga kita semuanya harus bertanggung jawab terhadap kebersihan, kerapian Kabupaten Bantul. Malu kan kita kalau daerah kita itu kotor, setiap hari datang tamu-tamu dari luar. Ini kan menunjukkan budaya bersih kita itu masih rendah gitu. Oke, budaya pilah sampahnya juga kayaknya masih jadi PR banget ya Pak Halim? Ya, jadi budaya pilah sampah itu di Bantul sudah cukup lumayan karena banyak rumah pilah di Bantul ini yang kita support dengan anggaran P2BMP itu, program pemberdayaan masyarakat berbasis padukuhan, yang 50 jutaan per padukuhan. Itu kan sebagian digunakan untuk pilah sampah. Tapi itu belum cukup gitu. Tapi bagi kita hari ini marilah budaya kita, budaya mengelola sampah dari sumber sampah itu kita tingkatkan. Balik lagi soal tadi infrastruktur. Yeah. Kalau untuk Bantul sendiri sebenarnya arahnya mau kemana soal TPST? Apakah akan lebih banyak lagi, dibangun lebih banyak, atau TPST yang sudah ada ditingkatkan kembali, maksudnya bisa ngolah sampah lebih banyak, atau jalan keduanya Pak? Begini, mengolah sampah itu kan tetap harus menggunakan prinsip efisiensi. Tidak semua tempat itu menjadi TPST, ya. Tetapi TPST yang ada ini harus optimal, harus bisa menyelesaikan. Dan saya tetap optimis sampah pada akhirnya selesai, ya. Mudah-mudahan di 2026 kita punya kapasitas yang lebih besar. Ya kalau kita hanya ngurus sampah dari Bantul itu insya Allah sudah setengah bulan yang lalu itu insya Allah selesai. Tetapi kan sampah luar Bantul itu kan pada masuk di Bantul gitu. Sehingga kita butuh waktu untuk meningkatkan kapasitas pengolahannya gitu. Oke, karena nanti kami dikoreksi ya Pak Halim, karena selain sebagai wilayah aglomerasi sebenarnya mau tidak mau Bantul itu seperti apa ya Pak, semacam wilayah hilirnya sampah, kita paling selatan. Iya, karena sejak dulu Bantul itu ditunjuk oleh Kaukus namanya Kartamantul, Yogyakarta, Sleman, Bantul, untuk menjadi tempat pengolahan sampah regional daerah istimewa Yogyakarta, terutama dari Sleman, Kota, dan Bantul. Tempatnya di Piungan, ya kan, TPA Piungan. Nah, di samping sampah juga ada limbah sewon itu, IPAL, itu juga regional tingkatannya. Ya nggak apa-apa, karena Bantul berada di sisi paling selatan daerah istimewa Yogyakarta, menjadi hilirnya seluruh perairan, maka Bantul harus siap mengambil konsekuensi itu. Iya, berarti itu artinya Bantul juga dipercaya ya Pak, diamanai. Ini namanya berarti Bantul itu penyangga lingkungan hidup daerah istimewa Yogyakarta. Ya, keren. Tapi harus didukung sama masyarakatnya dong. Iya. Oke. Pak Halim, kita dengar seruing-seruing, kayak semacam gosip gitu. Tapi kalau misalnya gosip ini salah, diluruskan ya Pak. Gosip apa meneh gitu? Ini enggak kayak insep gitu kok Pak. Bukan gosip-gosip artis atau siapa cerai gitu. Enggak, ini gosip soal lingkungan juga. Jadi ada kabar bahwa akan ada semacam keterlibatan Danantara nantinya untuk masuk ke bauran
harapannya nanti mungkin Bantul bisa menciptakan semacam PLTU, begitu, bener nggak sih Pak? Atau tenaga listrik? PLTS Iya, namanya. PLTS. Bener nggak itu Pak? Ya, beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh Danantara beserta gubernur, beserta beberapa kepala daerah di Indonesia untuk menyepakati konsep waste to energy, sampah menuju energi, atau dalam istilah Danantaranya itu PSEL, pengelolaan sampah PSEL, pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Ya, EL-nya itu energi listrik. Nah, itu direncanakan tempatnya di Bantul, di tanah Sultan Ground, seluas 5,7 hektar, di Piungan lagi gitu ya, yang nanti akan mengolah 1.000 ton sampah per hari yang akan dijadikan listrik 13 megawatt yang mau dibeli PLN. Nah, dari sampah ya kan, sampah dibakar, panasnya itu menghasilkan uap, uap menggerakkan turbin, turbinnya menghasilkan listrik, listriknya dibeli oleh PLN. Itu konsepnya seperti itu. Pak Halim, tadi soal jalan udah, sampah udah. Ada program unggulan lain juga soal destinasi wisata unggulan. Mumpung ngomongin pariwisata ya Pak Halim. Yeah. Jadi ini dapat apa namanya pesan dari banyak orang. Kalau nggak disampaikan ditunggu di gerbang ya takut saya Pak. Digebuki gimana? Enggak. Jadi soal pariwisata yang lagi tren kemarin adalah soal pemindahan TPR. Pembangunan TPR. Bener. Jadi ada dua Pak, tanyanya banyak boleh nggak? Boleh. Oh iya, yang pertama ada soal sampai belibet. Yang pertama adalah soal pemindahan TPR-nya. Kemudian yang kedua adalah harganya. Ya. Oke, jawab jadi yang satu dulu, begini, Pak. TPR harus kita pindah. Mengapa? Ada ketentuan, ya Kementerian PU menerbitkan satu aturan bahwa TPR itu tidak boleh menghalangi mobilitas orang di jalan umum. Gitu. Sementara TPR Parangtritis itu kan sudah puluhan tahun berada di situ, sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi ini mau ke objek wisata atau mau ke Gunung Kidul, mau ke Panggang misalnya. Nah, sehingga ini harus dipindah karena dipandang mengganggu mobilitas di jalan umum. Nah, satu itu ya. Lalu yang kedua, bahwa kita harus membangun TPR baru. Nah, titiknya di mana? Titik untuk membangun TPR baru, mengingat jalan-jalan menuju pantai itu kan banyak, apalagi jalan tikus-tikus itu kan banyak gitu ya. Maka ya kita harus memilih jalur yang paling padat, jalur yang paling umum, dijadikan pintu masuk wisatawan itu. Dan sekarang ini yang kita bangun sekarang ini bersifat sementara ya, karena ketersediaan anggaran yang tidak memadai. Sudah nanti di tahun berikutnya nanti kita pikirkan. Maka ya untuk sementara dengan TPR pindahan yang ada ini kita menjalankan aktivitas penarikan retribusi itu. Ya ini sifatnya sementara. Ya tentu menjadi tidak optimal, namanya sementara gitu ya. Itu biasa dalam sebuah proses pembangunan itu gitu. Yang kedua Pak, soal harga. Ada yang bilang satu tiket itu kan sebenarnya bisa dipakai untuk untuk TPR ke pantai ya Pak. Satu tiket bisa dipakai untuk banyak pantai, asalkan dalam satu hari. Ya, jadi konsepnya begini. Antar pantai satu ke yang lain itu di tengahnya sudah ada jalan, jalan penghubung. Jadi nanti konsepnya one gate itu ya for all gitu ya, satu pintu untuk semua pantai itu. Anda mau masuk melalui pintu yang mana, ya asal nanti perpindahan dari pantai ke pantai itu
melalui jalan penghubung yang ada di dalamnya itu. Tetapi itu berlaku hanya 1 hari gitu. Di hari yang sama ya Pak Halim? Di hari yang sama, nggak boleh itu sobekannya tiket itu dibawa pulang terus besok datang lagi, ya itu nggak berlaku. Terus saya sudah beli tiket itu nggak bisa ya Pak Halim? Nggak bisa, karena kita butuh retribusi untuk membangun pariwisata kita gitu. Pak, ada yang bilang gini loh Pak, aduh kok 15.000 toh 15.000 kelarangan nih. Terus habis itu harus bayar parkir lagi, gimana Pak? Ada yang minta buat diturunin loh itu. Jadi untuk membangun ekonomi pariwisata memang kita butuh modal besar. Jadi sesungguhnya kan retribusi ini kan iuran kita bersama. Bahkan banyak aktivitas masyarakat di pantai itu yang kita bebaskan retribusinya, misalnya untuk pendidikan, untuk penelitian, untuk bakti sosial gitu. Tapi bakti sosial beneran ya, banyak yang suratnya bakti itu sosial. Bersih pantai, tapi ternyata di sana ya tidak ada aktivitas bersih pantai gitu. Ya kita harus belajar belajar jujur pada diri sendiri gitu. Iya, dan soal parkir mungkin yang banyak dikeluhkan. Sebenarnya habis bayar retribusi terus harus bayar parkir lagi, mungkin alasannya karena biar aman aja atau pripun, Pak? Iya, itu memang sesuatu yang berbeda ya antara retribusi masuk dengan biaya parkir. Itu di mana-mana itu sesuatu yang berbeda. Ya bisa saja kita jadikan satu, tapi kan tetap nanti biayanya juga naik sama saja gitu. Jadi misalnya menjadi 20.000 include parkir itu juga bisa, tapi ya biarlah sementara seperti ini dulu gitu, sesuatu yang terpisah gitu. Karena kalau parkir itu sampai hari ini kan urusannya dengan dinas perhubungan, ya kan. Kalau retribusi ini pariwisata gitu. Itu dua OPD yang berbeda. Jadi, gitu. Sudah ada kamar-kamarnya sendiri sebenarnya Pak Halim. Oke. Tapi ini kayaknya kita akan bahas di segmen berikutnya. Sekaligus kita akan tanya sama Pak Halim, seberapa Bantul Pak Halim. Nanti kita akan tebak loh Pak. Disaksikan seluruh netizen Bantul. Kalau Pak Halim jawabannya salah nanti dilakukan. Dimaafkan dikit ya. Iya, kalau dimaafkan sih kami memaafkan Pak. Cuma nanti paling digunjing kayak cinta Bantul tenan ora iki. Bupatinya gimana ini? Oke, siap. Bantolpedia, Bantul dalam satu genggaman. 18 lebih layanan publik tersedia di Bantolpedia, berbasis website dan mobile. Pengguna hanya perlu login 1 kali untuk masuk ke beberapa layanan publik. Cepat, praktis, informatif, akses mudah dan lengkap. Bantolpedia, unduh dan nikmati kemudahannya. Oke, sedulur Bantul, ini saatnya kita ngetes seberapa Bantul Pak Halim. Apalagi habis ngeluarin jargon apa kemarin Pak, pas hari jadi itu Bantul Bumi Satria. Bantul Bumi Satria. Kalau misalnya sampai salah jawab ini jiwa satrianya Pak Halim itu sudah perlu dipertanyakan gitu loh. Udah lama di Bantul loh Pak Halim. Waduh, ini bikin deg-degan ini. Oh ya harus bisa Pak, nanti diragukan loh kok bisa jadi bupati. Ya toh? Oke. Baik. Siap untuk main gamenya Pak Halim? Siap. Jadi nanti kita akan tampilkan beberapa gambar yang menunjukkan ikon wisata di Bantul. Karena kita masih bahas soal wisata ya nanti ya Pak. Nanti Pak Halim tebak ini kira-kira ikon wisata di mana? Wah, ini kalau kurang piknik nggak bisa jawab ini. Iya, makanya piknik Pak. Pikniknya bareng-bareng aja Kominfo boleh lupa. Oke. Untuk gambar yang pertama Pak Halim. Kira-kira ini ikon wisata di mana? Oke, sebentar. Tidak boleh phone a friend loh Pak. Tidak boleh telepon kepala dimpar ini. Oh iya. Coba saya tak berpikir keras. Oke. Ini pertama di pantai selatan kita, pastilah. Oh iya, Ceton pasti. itu Pak. Oke. Dan kita punya banyak pantai dan saya sering melihat ini. Saya tebak ya. Oke. Mana ini Pak? Ini berada di ini Menara Suar di Pantai Pandansari. Apakah benar netizen dan sedulur Bantul kita Pandansari apa Pandansimo itu? Jawabannya Sebentar.
Kok orang tulisannya? Oh iya benar. Iya, ini adalah Menara Suar Pantai Pandansari. Pandansari ini jelas Betul ini. ya, Pak Halim. Oke. Saya berharapnya tadi salah ya, Pak. Siap untuk gambar Ya, kedua, ya. Pak? Oke, berikutnya. Oh, kalau ini ikon wisata mana, Pak Halim? Ini Pantai Baru. Pantai Baru, apakah benar Pantai ini? Baru, bukan Pantai Pantai Lawas Baru? tapi Pantai Baru. Sebelum dijedek Pantai Baru. Oke. Pantai Baru ini di Kapanewon mana, Pak Halim? Pantai Baru ini kalau tidak salah di Serandaan. Betul, Pantai Baru ini ada di Serandaan. Di Kapanewon Serandaan, di Poncosari. Oke, Ya. kok bener lagi ya, Pak? Oke, Ya. terakhir, gambar terakhir. Bismillah salah. Oh enggak ya, oke. Ini ada sebuah bangunan yang ikonik. Kalau Nah ini kan bukan kuis ini, masa begini ditanyain. kuis ini, Pak. Ini clue-nya ya. Kalau misalnya Pak Halim tidak bisa menjawab ini, itu artinya Pak Halim tidak mendukung program Gemarikan yang diusulkan oleh Pak Halim sendiri. Oh, ini ada hubungannya sama Gemarikan ya? Ya harusnya aku nggak usah ngasih clue ya. Dia salah. Oke, apa Pak? Ya Kita masa kasih- gini ditanyain, ini bangunan di rumah saya banyak ini kayak gini ini di kampung saya ini. Lah ya biar paling nggak tuh Ini- ada yang salah loh Pak, nggak seru nih bener semuanya. Kalau nggak TPI, tempat pelelangan ikan, ya pasar mungkin, pasar yang sudah sangat lama gitu. Pasar. Pasar, apakah benar pasar? Bismillah salah. Jawabannya pasar benar apa ikan. guys? Wah, bener ya, pasar ikan segar Pantai Depok. Kiwas ini loh Pak, kalau misalnya salah, saya mau ngadu ke Nah. Bunda Ikan. Kalau misalnya salah, Nih. oke. Tapi Pak Halim... Rumahnya Mbah Marto ya seperti ini juga. Oh iya. Tapi kalau misalnya ke pasar ikan, biasanya Pak Halim belanja Ini kan apa? di Depok ya, kita sering Iya. tuh cari ikan di sana. Tapi kan saya kadang lupa ini TPI apa pasar gitu. Oke, belanja ikan Ya. apa biasanya Pak Halim? Ini Cakalang? cakalang, terus ada lagi Iwak pe. bawal laut, Oh, bawal laut. Wah, Oke, enak oke. sekali itu digoreng, dibakar gitu, pakai kecap yang agak pedes-pedes dikit itu, wah, wis pokoknya Jadi lapar loh Pak. lupa nek kayak segalanya gini. pokoknya. Oh, lupa segalanya loh. Tapi jangan lupa kerja Pak. Masih 4 tahun lagi loh Pak Halim. Oke, tapi ini tadi Pak Halim udah cerita soal betapa enaknya ikan bawah laut di Depok. Berarti Yeah. sebenarnya potensi wisata baharinya di Bantul itu Besar. besar. sangat Cuman besar. mungkin penataannya masih perlu dikembangkan lagi. Ada bayangan Pak mau gimana? Jadi begini, potensi ikan di Laut Selatan kita itu sangat melimpah. Semua orang mengatakan itu. Tetapi untuk mengambil ikan-ikan yang mahal-mahal itu sampai ikan tuna terbaik menurut Ngarso Dalem, tuna terbaik dunia ada di perairan selatan DIY ini. Baru tahu loh. Dan itu besar-besar. Tetapi untuk mengambil itu satu butuh keberanian, dua butuh teknologi. Nah, keberanian ini menyangkut budaya karena budaya bahari kita itu belum terlalu lama jika dibandingkan oleh masyarakat di pantai utara Jawa ya. Tuban, Rembang, Iya. Demak, Kudus sampai Pekalongan itu mereka karena lautnya itu laut dangkal, ombaknya kecil. Nah, ini laut dalam samudra, ombaknya besar sekali sehingga diperlukan teknologi, keberanian. Kalau budaya kita terbangun dengan teknologi saya yakin itu aman karena sudah beberapa nelayan dari luar itu juga sukses itu ngambil ikan di sana sehingga potensi yang besar ini nanti ke depan harus terkelola dengan baik dengan membangun budaya maritim yang kuat, membangun teknologi kelautan yang canggih itu nanti bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Bantul. Oke, dan harusnya lebih bisa loh Pak, karena sekarang aja sebenarnya Bantul udah bersiap jadi terasnya daerah istimewa Yogyakarta. Itu udah ada dua Ya. jembatan dibangun, nanti digabung sama Kelok 23 kan Pak Halim? Ya, ya. Jadi di sana itu nanti ada aktivitas kelautan, aktivitas industri pengalengan ikan, ada aktivitas pertanian lahan pasir, ya kan? Ono Brambang, ono Lombok,
hidup di lahan pasir sana. Ada aktivitas pariwisata. Jadi di pantai selatan atau di sekitar JJLS itu nanti ada aktivitas ekonomi yang banyak sekali. Oke. Ya. Berarti sebenarnya lagi-lagi itulah kenapa infrastruktur jadi prioritas. Karena efeknya ke mana-mana gitu kan, Pak. Ya, jadi ekonomi tidak bisa berjalan tanpa modal. Modal untuk menggerakkan ekonomi itu infrastruktur. Maka ya kita harus ngeluarin modal dulu gitu. Agar aktivitas ekonomi itu bisa berjalan. Pak Halim, sebelum kita tutup Ngopi Pagi kali ini ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Bantul? Ya, semua masyarakat Bantul, warga Bantul yang saya cintai, kita harus terus optimis di tengah apapun kondisi kita. Optimisme harus kita bangun karena memang kita punya peluang untuk membangun kemakmuran itu bersama. Jadi tetap optimis, kerja keras, dan jangan lupa terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, aduh terima kasih sekali Pak Halim pesannya, dan terima kasih juga sedulur Bantul sudah mengikuti dari awal sampai akhir, ikut deg-degan juga tadi, ikut menilai seberapa salah tebakannya Pak Halim, tapi ternyata alhamdulillah bener semua Pak, iya kan? Tadi jangan-jangan udah ada yang bocorin Pak krunya? Enggak ada, cuma saya lupa-lupa ingat saja ya. Oke. Masa mengingat benda segitu banyak ditanyakan kan dia. Tapi keren Pak, akhirnya bisa terjawab semua. Dan oke, baik, terima kasih sedulur Bantul hari ini. Ngobrolnya seru sekali dengan Pak Halim, dan semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat juga. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe Bantul TV, jangan lupa untuk di-subscribe. Yang belum follow medsosnya Pemka Bantul, ada Instagram, Facebook, kemudian X, dan juga TikTok. Pak Halim sampun tak? Oh sudah. Ya, saya masa follower belum, gitu. setia. Oh, follower setia. Bacain komen-komen juga ya Pak. Oke. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di Ngopi Pagi berikutnya. What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show.